Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan bahas terkait dengan bendahara ya. Bendahara dan nanti akan dilanjutkan dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Kemarin kita sudah bicarakan terkait dengan pendapat negara dan mekanisme pembayaran ya oleh bendahara umum negara. Nah, acuan atau dasar hukum yang digunakan dalam mengelola APBN itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Jadi pengelolaan APBN itu dilakukan oleh pejabat perbendaharaan negara yang merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang ada pada setiap kementerian lembaga sampai dengan Satker sebagai unit terkecil mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga di pasal 6 itu disebutkan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan negara yang dipisahkan. Kemudian dikuasakan juga oleh Presiden kepada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Nah, Menteri atau pimpinan lembaga merupakan Chief Operating Officer, sedangkan Menteri Keuangan itu merupakan Chief Financial Officer, CFO ya. Dalam pelaksanaan anggaran, keduanya mempunyai kedudukan yang setara dalam rangka menjaga terlaksananya prinsip saling uji atau check and balances, kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab ya. Nah, ini pembagian pengelolaan keuangan ya yang ada di level kementerian dan level Satker ya, level kementerian dan level Satker. Jadi di sini pengguna anggaran, ya, ini kan pengelola keuangan. Pengguna anggarannya adalah menteri atau pimpinan lembaga. Ya, pengguna anggaran itu adalah menteri atau pimpinan lembaga. Dikuasakan kepada kepala Satker yang ada di unit terkecil di seluruh Indonesia. Nah, kuasa pengguna anggaran nanti akan menunjuk penanggung jawab kegiatan PPK ya. Kemudian akan menunjuk juga penguji SPP, surat perintah pembayaran atau surat pengajuan pembayaran, yaitu PPSPM ya istilahnya. Jadi penguji SPP itu adalah PPSPM. Kemudian ada bendahara. Jadi ada bendahara penerimaan dan ada bendahara pengeluaran. Nah, yang kepala kuasa pengguna anggaran, yaitu pimpinan Satker atau kepala Satker, itu tidak boleh merangkap sebagai bendahara. Tidak boleh merangkap sebagai bendahara ya. Kepala Satker itu tidak boleh merangkap sebagai bendahara. Kemudian penanggung jawab kegiatan, penguji SPP dan bendahara itu tidak boleh saling merangkap. Kemudian pimpinan Satker atau kepala Satker itu dapat merangkap sebagai penanggung jawab kegiatan ya, atau merangkap sebagai penguji SPP. Jadi salah satu boleh dirangkap. Jadi kepala Satker bisa
sebagai penanggung jawab kegiatan, kepala satker, bisa juga sebagai penguji SPP ya. Nah ini ada pembagian daripada atau jenis-jenis bendahara ya. Jadi ada bendahara umum negara, secara ex officio itu adalah Menteri Keuangan. Jadi bendahara umum negara itu apa? Yaitu orang atau badan yang bertugas menerima setoran penerimaan negara dan melakukan pembayaran atas dasar surat perintah membayar dari ordonatur. Dari ordonatur itu menteri atau kepala satker ya. Kemudian bendahara khusus yaitu orang atau badan yang melaksanakan salah satu tugas bendahara, yaitu khusus penerimaan atau pengeluaran. Nah, kemudian bendahara umum negara itu dibagi juga. Ada bendahara umum negara kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Kemudian bendahara umum negara yaitu KPPN. Jadi di pusat itu Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Kemudian kalau di daerah-daerah itu adalah KPPN. Ya. Di pusat juga ada KPPN, tetapi tetap akan ada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Nah, yang bendahara umum negara yang ada di daerah-daerah atau KPPN itu ada bank operasional dan ada kantor pos. Jadi sebagai bank operasional dan kantor pos ya. Tentu tidak KPPN sendiri yang memegang uangnya, yang memegang uangnya adalah di bank dan kantor pos. Jadi KPPN itu cukup punya rekening aja di bank operasional dan di kantor pos. Kemudian bendahara khusus ini terbagi ke dalam dua, ada bendahara penerimaan dan ada bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menetausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD pada kantor atau satuan kerja Kementerian Negara, lembaga pemerintah daerah. Sedangkan bendahara pengeluaran itu orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menetausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN, APBD pada kantor satuan kerja Kementerian Negara, lembaga pemerintah daerah. Ya. Nah, kemudian pengangkatan bendahara. Pengangkatan bendahara ini, bendahara umum negara itu adalah Menteri Keuangan. Ini ex officio ya. Menteri Keuangan itu sebagai bendahara umum negara. Kemudian bendahara penerimaan diangkat oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur, bupati, wali kota. Ya. Kemudian bendahara pengeluaran itu diangkat oleh menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, kemudian syarat-syarat untuk menjadi bendahara itu pertama harus PNS, ya, pangkat minimalnya pengatur muda, golongan 2A. Jadi kalau golongan A, golongan 2A itu pangkatnya itu adalah pengatur muda. Golongan atau ruang itu ada di 2A. Kemudian pendidikan minimal SLTA, kemudian punya dedikasi, loyalitas, dan disiplin. Ini tentunya didasarkan kepada pemantauan atau penilaian daripada pimpinannya ya. Kemudian memiliki pengetahuan kebendaharaan, kebendaharawanan. Ini berarti dia harus mengikuti sertifikasi kebendaharawanan. Jadi harus disertifikasi dulu. Kemudian mempunyai sikap mental yang baik ya, tentunya ini juga harus mendapatkan atau diperoleh dari penilaian pimpinannya. Ini syarat-syarat daripada bendahara. Kemudian contoh daripada bendahara penerima,
itu ada bendahara penerimaan, misalnya di Depkes. Jadi di Depkes kan ada penerimaan non PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah itu diterimanya oleh bendahara penerimaan. Jadi katakanlah misalnya rumah sakit itu ada penerimaan dari pembuatan kartu kesehatan lah misalnya kan. Nah itu kan ada biayanya. Biayanya itu merupakan penerimaan negara bukan pajak. Diterimanya oleh siapa? Diterimanya oleh bendahara penerima Depkes yang ada di daerah ya, yang ada di daerah. Nah kemudian ada penerimaan dari misalnya Kejari atau Kejati ya. Itu apa namanya di Kejari atau Kejati juga ada penerimaannya ya, ada penerimaannya. Kemudian di Kementerian Agama juga ada apa namanya penerimaannya. Misalnya yang sering kita lihat adanya surat akte nikah ya. Nah, ketika itu kan ada pembayarannya waktu mau menikahkan itu kan harus bayar tuh. Itu merupakan penerimaan negara bukan pajak. Nah, nanti itu akan diterimanya oleh bendahara penerima Kementerian Agama, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah ya. Nah, setelah diterima oleh bendahara penerima, nanti itu akan disetorkan ke Kementerian Keuangan ya, akan disetorkan kepada Kementerian Keuangan dan seterusnya ya. Kemudian contoh bendahara pengeluaran itu adalah bendahara pada kuasa pengguna anggaran. Jadi di pengguna anggaran itu diturunkan ke kuasa pengguna anggaran. Menteri diturunkan ke sekjen ya, sekjen atau dirjen. Nah, sekjen atau dirjen termasuk juga satker-satker yang ada di daerah itu merupakan kuasa pengguna anggaran ya. Pengguna anggarannya sendiri itu adalah menteri atau pimpinan lembaga ya. Jadi bendahara pengeluaran ini itu melaksanakan semua jenis belanja yang ada dalam DIPA. DIPA itu daftar isian penggunaan anggaran, turunan dari APBN. Pemerintah setiap tahun pastinya akan mengusulkan rencana anggaran pendapatan belanja negara kepada lembaga legislatif, dalam hal ini DPR. Nanti DPR akan membahas dengan pemerintah ya, kemudian nanti akan menjadi disahkan menjadi APBN. Nah, APBN itu nanti harus dikerjakan oleh semua kementerian dan lembaga, juga lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang setara dengan kementerian dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, nanti setiap satker itu akan memperoleh apa yang dinamakan daftar isian penggunaan anggaran. Itu sebagai acuan di dalam melaksanakan program kegiatan yang ada di masing-masing satker. Nah itu di DIPA itu bisa dalam bentuk rupiah murni, juga bentuk PHLN dan PNBP ya. Nah tugas dan wewenang bendahara penerimaan itu adalah menerima dan menyimpan uang pendapatan negara. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah menyetorkan. Setelah menerima, menyetorkan kan tentunya. Itu menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah menerima uang, bendahara penerimaan juga harus menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan kementerian, lembaga,
atau satker ya. Kemudian setelah menata usahakan transaksi, tentunya membukukan transaksi uang pendapatan negara tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara. Jadi tidak boleh masuk kepada rekening pribadi ya, harus masuk kepada rekening kantor, ya, kantor atau satker tersebut. Kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kuasa BUN. Kuasa BUN itu KPPN ya. Menjadi bendahara umum negara, kuasa bendahara umum negara. Nah, ini tugas dan wewenang daripada bendahara penerimaan. Nah, ini kemampuan bendahara penerimaan, tentunya nanti harus kalau mau jadi bendahara penerimaan harus ikut sertifikasi bendahara. Ya, ada bendahara penerima dan ada bendahara pengeluaran. Jadi kemampuan daripada bendahara penerimaan itu harus mengetahui ketentuan umum, ketentuan khusus, dan lain-lain ya terkait dengan pelaksanaan tugas bendahara penerimaan. Kemudian memahami berbagai istilah dalam pelaksanaan APBN secara umum. Ya, jadi istilah-istilah yang ada di dalam APBN kalau menjadi bendahara umum penerimaan itu harus paham. Kemudian memahami struktur dan kodifikasi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan petunjuk operasional kegiatan atau POK. Kemudian memahami dan mampu menggunakan bagan akun standar yang tepat ya. Jadi bagan akun standar yang untuk pendapatan atau penerimaan itu adalah 4 ya. Kodenya kode 4. Kemudian memahami dan mengimplementasikan ketentuan dan batasan standar biaya APBN. Kemudian memahami proses sertifikasi bendahara. Kemudian memahami prosedur pengangkatan, serah terima jabatan, dan pemberhentian bendahara penerima. Kemudian memahami prosedur pengelolaan rekening bendahara penerimaan, kemudian memahami alur pembayaran kepada pihak ketiga atau pihak penerima, kemudian memahami jenis dokumen yang dikelola oleh bendahara penerimaan ya. Jadi itu harus butir-butir tadi itu harus dipahami oleh bendahara ya, harus dipahami oleh bendahara. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan bendahara sebagai salah satu pengelola keuangan baik di level kementerian maupun di level di level satker. Baik, saya lanjutkan dengan BLU ya. BLU itu merupakan Badan Layanan Umum ya. Badan Layanan Umum. Jadi di dalam dasar hukum untuk menjadi BLU itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Nah, ini udah direvisi ya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini. Kemudian Satker PPK BLU itu kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan BLU yang bersangkutan. Ini ada di pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya. Kemudian yang kedua, setiap BLU wajib menyusun RKA, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Kemudian rencana kerja anggaran tahunan itu
serta laporan keuangan dan kinerja BLU itu sebagai bagian yang tidak dipisahkan dengan RKA serta laporan keuangan dan kinerja kementerian atau lembaga. Jadi bersatu ya, menyatu. Beda dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu dipisahkan ya, dipisahkan. Kemudian pendapatan BLU sehubungan dengan jasa layanan merupakan pendapatan negara. Jadi merupakan PNBP ya, sama dengan Satker. Jadi kalau memperoleh pendapatan itu merupakan pendapatan negara. Kemudian BLU itu dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Kemudian pendapatan sehubungan dengan jasa layanan maupun sumbangan atau hibah itu dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan ya. Nah, ini pengertian daripada BLU ya. Jadi BLU itu instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan atau mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas ya. Jadi ini ada di pasal 1 PP nomor 23 tahun 2005 yang sudah dirubah menjadi PP 74 kalau nggak salah ya. Nanti dicari ya PP yang terbarunya, PP 74 atau 73 ya, saya lupa lagi. Nah, kemudian pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Jadi pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi intinya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau uang yang diterima oleh BLU tadi itu harus disetorkan ke negara, maka itu menghambat kepada layanan kepada masyarakat. Jadi ketika instansi pemerintah tadi kemudian berstatus BLU menerima penerimaan dari PNBP, dari hasil kegiatan operasinya, itu bisa langsung digunakan tanpa distorkan ke negara ya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Nah, instansi pemerintah itu adalah setiap satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran atau barang atau kuasa pengguna anggaran barang. Berarti instansi pemerintah itu setiap satuan kerja baik yang ada di kementerian maupun yang ada di satker-satker itu sebagai pengguna anggaran atau barang ya. Menterinya ya, menterinya sebagai pengguna anggaran atau barang, sedangkan satkernya itu sebagai kuasa pengguna anggaran atau barang. Nah, menteri atau pimpinan lembaga ini sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU ya. Kemudian tujuan daripada BLU sendiri itu adalah meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui apa? Melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan produktivitas. Kemudian juga melalui penerapan praktek bisnis yang sehat ya. Kemudian manfaat BLU pertama memberikan layanan yang prima dengan berorientasi pada kepuasan konsumen. Kemudian mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak dan mengefisienkan belanja Badan Layanan Umum.
kemudian mereformasi birokrasi Badan Layanan Umum, dan mewujudkan good governance dengan melaksanakan prinsip efisien, efektif, ekonomis, produktif, transparan, dan akuntabel. Kemudian melakukan kemandirian dan otonomi, kemudian mengamankan aset negara. Kemudian penetapan status BLU-nya itu diusulkan oleh menteri atau pimpinan lembaga. Jadi kalau Satker itu harus mengajukan ke menterinya, ya, ke menterinya. Nah, kemudian ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Satker yang menerapkan PPK BLU melalui proses penilaian terhadap pemenuhan persyaratannya. Kemudian status BLU berupa status bertahap atau penuh, ya. Kemudian bisa dicabut status BLU ini oleh Menteri Keuangan, ya, karena Menteri Keuangan punya kewenangan terkait dengan penetapan status BLU tadi. Kemudian usul dari menteri atau pimpinan lembaga. Jadi kalau menteri atau pimpinan lembaga mengusulkan Satker tertentu itu untuk dicabut status BLU-nya, maka Menteri Keuangan akan mempertimbangkan untuk dicabut. Kemudian berubah status menjadi BUMN, ya, Badan Usaha Milik Negara. Jadi kalau misalnya satu Satker itu beralih statusnya dari BLU menjadi BUMN, maka tentu penetapan status BLU-nya harus dicabut, ya. Nah, karakteristik daripada Badan Layanan Umum itu berstatus hukum tetap sebagai instansi vertikal. Maksud instansi vertikal itu Satker menginduk kepada menterinya atau kepada lembaganya, ya. Jadi ada dinas-dinas yang ada di daerah, ya, atau Satker yang ada di daerah itu semuanya menginduk kepada kementerian tertentu, ya. Kalau dinas kesehatan pastinya akan menginduk kepada Kementerian Kesehatan, gitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian menghasilkan semi barang atau jasa, ya, yang dijual kepada masyarakat. Kemudian tidak mengutamakan mencari keuntungan atau laba. Kemudian dikelola dengan melaksanakan prinsip good governance, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Ini sebagai prinsip-prinsip daripada good governance. Dan produktivitas serta ala korporasi, ya. Jadi seperti korporasi dalam mengelolanya, ya. Kemudian rencana kerja atau rencana kerja anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada kementerian atau lembaga induknya, ya. Kemudian memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Kemudian SDM-nya dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil profesional. Jadi kalau ada tenaga-tenaga profesional dari luar, itu bisa dipekerjakan di Satker BLU, ya, dengan mendapatkan tentunya imbalan, ya. Kemudian fleksibilitas daripada BLU, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dapat digunakan langsung dan surat pertanggungjawabannya berupa surat pertanggungjawaban pengesahan dengan SP3B BLU. SP3B itu surat permintaan surat permintaan persetujuan pendapatan dan belanja BLU diajukan ke KPPN paling lambat triwulanan. Jadi setiap triwulan paling lambat itu harus mengajukan SP3B BLU, ya, surat permintaan persetujuan pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum. Kemudian PNBP dapat digunakan 100% sepanjang betul-betul diperlukan. Kemudian belanja PNBP dapat dilakukan melebihi yang telah ditetapkan dalam daftar isian penggunaan anggaran atau DIPA dengan tidak melebihi ambang batas sepanjang mempertimbangkan
4 kelayakan. Pertama barang atau kegiatan, jumlah, harga, dan kualitas. Ya, jadi 4 kelayakan ini itu harus dipenuhi ya kalau misalnya mau melebihi yang telah ditetapkan di dalam DIPA. Jadi kalau belanjanya mau melebihi itu persyaratan barang atau kegiatannya, jumlah, harga, dan kualitas itu harus terpenuhi. Kemudian pengelolaan kas dengan menciptakan surplus yang tidak perlu di-store dan dijadikan saldo kas. Kemudian saldo kas dapat digunakan untuk biaya operasional, belanja barang, dan belanja modal pada tahun anggaran berikutnya. Kemudian idle money, uang yang nganggur yang ada di entitas BLU tadi, itu dapat digunakan untuk investasi jangka pendek dalam bentuk deposito ataupun obligasi yang berumur tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian pengelolaan piutang meliputi memberikan piutang, kemudian bisa juga menghapuskan piutang. Kemudian pengelolaan utang jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi entitas BLU ini bisa berutang ya. Bisa pinjam utang ke bank gitu, tapi sifatnya jangka pendek dan jangka panjang ya. Kemudian pengelolaan barang yang meliputi penghapusan barang inventaris dengan alasan efisiensi dan efektivitas, kemudian melakukan kerjasama aset tetap dalam rangka tugas fungsi BLU. Misalnya ada ATM atau kantor kas bank, itu tentunya kan akan entitas BLU tadi akan memperoleh dana. Nah, dananya itu tidak perlu disetorkan ke negara, itu bisa langsung digunakan oleh entitas BLU tadi. Ada kantin, kafe misalnya, kemudian parkiran, sewa aula atau training center, sewa sarana olahraga, dan sewa wisma atau guest house ya. Itu ya. Kemudian pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai BLU dari tenaga profesional non-PNS untuk tenaga teknis maupun administrasi. Jadi bisa mengangkat tenaga profesional non-PNS menjadi pegawai BLU. Kemudian memberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang sumber dananya berasal dari PNBP. Kemudian menetapkan standar biaya masukan dan keluaran sepanjang tidak ditetapkan Menteri Keuangan. Kemudian Satker yang menerapkan PPK BLU bukan subjek pajak PPh badan. Ya. Kemudian ada beberapa persyaratan daripada Badan Layanan Umum. Pertama, persyaratan substantif. Yang kedua, persyaratan teknis. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan administratif. Nah, persyaratan substantif BLU itu pertama jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Harus dari bidang kesehatan, pendidikan, penelitian, pendanaan, pengelolaan wilayah atau kawasan. Itu syarat substantif pertama. Kemudian yang kedua adalah pengguna barang atau jasa adalah masyarakat. Kemudian persyaratan teknis BLU, pertama dilihat kinerja layanan yang baik, jumlah SDM yang memadai, kemudian jumlah skill yang memadai. Kemudian ada threshold terkait dengan jumlah nominal aset. Jadi ada batasan terkait dengan jumlah nominal aset, itu ditentukan ya oleh Kementerian Keuangan. Jumlah nominal pendapatan juga ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian rasio PNBP terhadap jumlah biaya operasional. Kemudian rasio jumlah gaji terhadap jumlah biaya operasional. Nah, ini menjadi pertimbangan teknis oleh Kementerian Keuangan. Kemudian persyaratan administratif BLU, pertama ada pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja ya dari tadinya satker biasa yang kinerjanya ya dalam tanda petik kurang bagus,
itu harus ditingkatkan seoptimal mungkin ya. Kemudian tata kelola harus mengikuti corporate governance, kemudian rencana strategis bisnis, kemudian laporan keuangan pokok, kemudian standar layanan minimum, kemudian ada laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia di audit. Kalau pertama kali kan tentunya belum punya laporan keuangan yang diaudit. Oleh karena itu ada pernyataan bersedia di audit. Kemudian kewajiban BLU pertama menyusun rencana strategis bisnis, rencana strategis bisnis, kemudian yang kedua menyusun rencana kerja anggaran Satker, kemudian menyusun rencana bisnis dan anggaran RBA, kemudian yang selanjutnya membuka rekening BLU dengan izin Menteri Keuangan, kemudian pengajuan SP 3B untuk pertanggungjawaban, kemudian menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi pemerintah. Jadi kewajiban BLU ini itu laporan keuangannya harus buat 2, yaitu berdasarkan standar akuntansi keuangan, kemudian yang kedua adalah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian membuat sistem akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis bersangkutan. Kemudian mengusulkan tarif per jenis layanan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri atau pimpinan lembaga. Kemudian mengusulkan remunerasi pejabat pengelola BLU, Dewan Pengawas, ya, kemudian pegawai BLU kepada Menteri Keuangan. Membentuk satuan pemeriksa internal, kemudian membuat SOP pengelolaan keuangan, kemudian membentuk dewas bagi yang telah memenuhi persyaratan. Kemudian terkait dengan pendapatan dan belanja BLU, itu untuk pendapatannya terdiri dari penerimaan anggaran dari APBN, ya. Kemudian yang kedua adalah pendapatan operasional BLU, meliputi hasil penjualan barang atau jasa, hibah, dan hasil kerjasama dengan pihak lain. Kemudian dalam hal terjadi kekurangan anggaran rupiah murni, dapat mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan melalui menteri atau pimpinan lembaga. Nah, tata kelola daripada BLU pertama terdiri dari kelembagaan, pejabat pengelola, dan kepegawaian. Kemudian yang kedua, dalam hal Satker yang menerapkan PPK BLU akan merubah kelembagaannya dan merubah struktur kelembagaannya agar mendapat persetujuan Kemenpan dan SDM. Kemudian pejabat pengelola terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Kemudian kepegawaian terdiri dari PNS dan non-PNS. Kemudian peningkatan kualitas BLU, pertama adanya monitoring dan evaluasi. Kemudian yang kedua pembinaan kepada Satker pengelola keuangan BLU, kemudian melakukan pelatihan, bimbingan teknis, workshop kepada Satker pengelola keuangan BLU, kemudian penilaian kinerja di bidang keuangan dan layanan, kemudian memberikan peringatan dan teguran atau mengusulkan pencabutan penetapan Satker yang menerapkan PPK BLU apabila tidak memenuhi kewajibannya atau kinerjanya kurang bagus, ya. Kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, ini tentunya harus punya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi menteri, pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Nah, pimpinan unit, organisasi, kementerian, dan lembaga tadi itu bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Nah, pejabat perbendaharaan, jadi ada pengguna anggaran, ini hampir sama dengan
sama lah dengan di Satker ya. Di BLO juga sama, ada pejabat perbendaharanya, ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pembuat komitmen, ada pejabat pembuat dan penandatangan SPM, kemudian ada bendahara. Bendahara pastinya akan ada dua, ada bendahara penerima dan ada bendahara pengeluaran. Nah, pejabat perbendaharaan ini tentunya harus dijabat oleh pegawai negeri sipil ya. Harus dijabat oleh pegawai negeri sipil, terutama untuk kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, dan bendahara pengeluaran. Ya, kemudian pengguna anggaran tugasnya adalah menyusun atau kewenangannya menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, menunjuk kuasa pengguna anggaran atau barang, menunjuk pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, mengangkat bendahara penerimaan untuk tugas pelaksanaan anggaran pendapatan, mengangkat bendahara pengeluaran untuk tugas pelaksanaan anggaran belanja. Kemudian kuasa pengguna anggaran itu menyusun rencana strategis bisnis ya, RSB BLU. Kemudian menyusun dan menandatangani DIPA dan RBA, memberikan arah kepada PPK dan mengawasi dalam pelaksanaan DIPA dan RKA KL. Kemudian menerbitkan surat tugas perjalanan dinas, menandatangani usulan revisi DIPA, kemudian melakukan pemeriksaan triwulan terhadap bendahara. Kemudian kuasa pengguna anggaran juga tugas dan wewenangnya menyusun dan menandatangani laporan keuangan, menerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa dari PPK, pejabat pembuat komitmen, dan menandatangani BAST, ya, berita acara serah terima, kemudian bertanggung jawab terhadap kelayakan barang dan jasa yang akan diadakan, kemudian bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan dan layanan. Nah, ini terkait dengan pejabat pembuat komitmen. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kuasa pengguna anggaran itu menunjuk atau mengangkat pertama pejabat pembuat komitmen. Kemudian yang kedua adalah mengangkat pejabat penguji dan penandatangan surat perintah membayar. Kemudian yang ketiga adalah mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Nah, ini pejabat pembuat komitmen yang diangkat oleh kuasa pengguna anggaran. Jadi orang yang diangkat oleh kuasa pengguna anggaran untuk menjadi pejabat pembuat komitmen. Tugasnya menerima arahan dari KPA, kuasa pengguna anggaran, berkaitan dengan pelaksanaan RKA, Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga, dan DIPA. Ya. Kemudian mengajukan usulan pejabat pengadaan dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk ditetapkan oleh KPA. Kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan dibantu oleh pejabat pengadaan atau panitia lelang. Kemudian yang keempat, menandatangani surat perjanjian kontrak, surat perintah kerja, dan kwitansi. Kemudian menyusun dan menandatangani SPP, surat permintaan pembayaran. Kemudian menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa kepada KPA dengan BAST, berita acara serah terima. Kemudian bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan dengan perencanaan dan jumlah atau kualitas barang dan jasa. Ya. Nah, ini pejabat kedua yaitu pejabat penguji dan penandatangan SPM yang diangkat oleh kuasa pengguna anggaran. Tugasnya melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran, memeriksa keabsahan dokumen pendukung SPP, memeriksa ketersediaan pagu anggaran, memeriksa kebenaran atas hak tagih, menerbitkan dan menandatangani SPM, menyampaikan SPM kepada KPPN,
SPM itu dokumen ya, surat perintah membayar. Kemudian mengarsipkan bukti asli pengeluaran, melaporkan seluruh kegiatan kepada KPA, bertanggung jawab atas pelaksanaan pengujian serta akibat yang timbul. Nah, sekarang yang ketiga yang diangkat oleh kuasa pengguna anggaran adalah bendahara pengeluaran. Jadi bendahara pengeluaran itu mengelola uang persediaan. Jadi hanya uang persediaan aja yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sementara kalau uang langsung, kan ada dua ya mekanisme pembayaran dari KPPN atau dari Kementerian Keuangan kepada Satker atau kementerian dan lembaga, yaitu dengan langsung, yang kedua dengan uang persediaan. Kalau langsung itu langsung dibayarkan kepada vendor atau kepada pihak ketiga ya. Nah, tetapi kalau uang persediaan itu dikelola oleh bendahara pengeluaran yang jumlahnya terbatas, tujuannya adalah untuk keperluan sehari-hari perkantoran. Itu mengelola itu ya bendahara pengeluaran, mengelola uang UP. Kemudian yang kedua adalah menata usahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara. Kemudian yang ketiga melakukan pembukuan atas pengeluaran melalui UP dan LS ya, baik melalui rekening bendahara atau pihak ketiga. Yang pihak ketiga ini LS ya. Kemudian menerima dan menyetor penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Kemudian menyiapkan SPPUP, SPPTUP, SPPGUP, dan SPPLS untuk ditandatangani oleh KPA atau PPK. Kemudian dapat dibantu oleh pemegang uang muka cabang. Kemudian pemegang uang cabang itu bertanggung jawab kepada bendahara pengeluaran. Nah, tentunya ketika pelaksanaan APBN atau dalam hal ini adalah DIPA ya, itu perlunya ada pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh SPI ya yang ada di masing-masing instansi pemerintah yang berstatus BLU. Pertama, pembinaan teknis BLU dilakukan oleh menteri atau kementerian dan lembaga. Kemudian pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian untuk pelaksanaan pembinaan tersebut dibentuk Dewas ya. Dewas, kemudian Dewas itu dibentuk dengan keputusan menteri atau kementerian atau lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan. Jadi di BLU itu ada dua ya, ada Dewas, ada juga SPI. Kalau SPI itu bertanggung jawabnya kepada pimpinan Satker ya, bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Satker. Tapi kalau BLU ini kalau Dewas itu bertanggung jawabnya langsung kepada kementerian atau pimpinan lembaga. Nah, kemudian Dewas juga melakukan pengawasan pengelolaan BLU yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLU terhadap pelaksanaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran atau RBA, RKAKL, DIPA, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian persyaratan untuk menjadi anggota Dewas ya atau keanggotaan Dewas itu kriterianya memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Kemudian persyaratan keanggotaan Dewas itu pertama usulan keanggotaan Dewas disertai tentang kompetensi paling kurang berupa daftar riwayat hidup, kemudian salinan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Komposisi keanggotaan Dewas itu ada 3 orang atau 5 orang ya. Jadi 3 orang itu untuk pejabat KL ya. Jadi kalau 3 orang, pertama pejabat 1 orang dari pejabat kementerian dan lembaga, 1 orang dari pejabat Kementerian Keuangan, kemudian 1 orang tenaga ahli. Kalau 5 orang itu 2 pejabat kementerian dan lembaga, 2 pejabat Kementerian Keuangan, 2 orang, kemudian tenaga ahli 1 orang. Pejabat kementerian dan lembaga adalah pejabat struktural atau fungsional. Kemudian yang tidak diperkenankan menjadi anggota Dewas adalah staf khusus menteri, penasehat menteri, kepala daerah, serta anggota legislatif. Itu tidak boleh menjadi Dewas ya, di BLU. Kewajiban Dewas, pertama menelaah RKA, KL, Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga, dan RBA, Rencana Bisnis Anggaran, serta kebenaran pencantuman saldo awal dan saldo akhir pada RBA dan DIPA. Kemudian menandatangani RBA selaku pihak yang mengetahui RBA, kemudian memberikan pendapat dan saran kepada menteri atau pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran. Kemudian melaporkan kepada menteri atau pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan jika terjadi gejala penurunan kinerja pada entitas BLU, kemudian mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada menteri atau pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan. Kemudian memberikan masukan dan saran atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada pejabat pengelola BLU. Kemudian memberikan masukan, saran atau tanggapan atas kelayakan kualitas, jumlah, dan harga barang yang dibeli. Kemudian mengasihi dan memberikan nasihat pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan persetujuan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLU dengan jumlah lebih dari 200 juta sampai dengan 500 juta per penanggung utang. Kemudian memberikan persetujuan atas pinjaman jangka pendek untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% sampai dengan 15% dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terikat. Kemudian mengetahui perubahan belanja yang melebihi paguyuban, baik dalam ambang batas maupun melebihi ambang batas ya. Kemudian mengetahui penggunaan saldo awal kas untuk menambah belanja barang maupun modal. Jadi itu terkait dengan BLU dan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ya. Jadi tadi kita sudah bicarakan terkait dengan bendahara. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pengelolaan Badan Layanan Umum ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.